Pak Soekarno langsung berkata, nih kurang lebih kata-katanya kayak gini. Tuan Khrushchev, saya bersedia ke Moskow, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah temukan makam Imam Bukhari. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebelumnya sorry banget geng, beberapa hari ini gue jarang upload karena lagi kurang sehat ya kan. Dan buat kalian semua ya jaga kesehatan karena sekarang bener-bener lagi rentan banget ya. Kita cuacanya itu agak sedikit aneh sekarang. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Oke, dalam kondisi yang ya udah agak lumayan lah ya, tapi masih agak kurang fit. Gue hari ini pengen ngajak kalian untuk bercerita sedikit tentang sejarah. Ini sejarah yang berhubungan dengan negara kita Indonesia beserta negara Rusia. Yang dimana menurut gua ini cukup mengagumkan karena dari cerita ini kita akan melihat betapa gagahnya atau betapa besarnya bangsa kita di zaman dahulu. Langsung aja hari ini di sisi lain. Oke, kita akan membahas seputar presiden kita yang pertama, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Berbicara tentang presiden kita yang satu ini, memang orangnya cukup karismatik nih geng. Dan memang dia sudah diakui oleh dunia bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia melakukan sebuah perundingan, ya kan? Nah, ini orang nih memang karismatik banget, daya tariknya tinggi dan elegan gitu ya. Percaya dirinya tuh luar biasa. Hal ini terbukti dari beberapa dokumentasi sejarah yang kalian bisa lihat banyak banget di sosial media. Hari ini kita akan membahas tentang beliau, yang mana beliau ini sebenarnya adalah orang yang cukup berpengaruh dalam merubah sudut pandang warga Rusia dalam beragama. Dengan kecerdasan Bapak Ayer Soekarno ini berpenampilan cukup nyentrik ala Indonesia, yaitu pakai peci, bawa satu tongkat, udah gitu pakai pakaian rapi. Dan itu adalah ciri khas daripada Bapak Soekarno. Nah, tongkat yang dia bawa dipercaya oleh banyak orang itu merupakan tongkat sakti, yang dimana tongkat tersebut selalu menemani kemanapun Bapak Soekarno pergi. Dan tongkat ini kayak apa ya, kalau bahasa kasarnya kayak jimat penakluknya gitu ya. Tapi banyak juga orang yang membantah hal itu. Banyak orang yang cukup percaya hal yang dapat menaklukkan semua orang adalah kecerdasan Pak Soekarno di saat itu, bukan tongkat tersebut ya. Tapi itu balik masing-masing lah ya. Nah, lalu bagaimana ceritanya geng? Kok bisa Pak Soekarno ini menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam merubah sudut pandang negara Rusia dalam beragama? Cerita ini dimulai pada tahun 1961. Di saat itu, pemimpin Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev awalnya ingin mengundang Bapak Presiden Soekarno di saat itu ke Moskow untuk menghadiri sidang komite Partai Komunis. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di zaman itu kan Rusia masih Uni Soviet. Dan di saat itu, Uni Soviet benar-benar sedang bergesekan dengan Amerika Serikat. Di saat mereka ingin mengundang Bapak I.R. Soekarno ke sana, mereka itu ingin menunjukkan kepada Amerika kalau Indonesia ini berpihak terhadap Uni Soviet. Karena memang di saat itu persaingan sedang sangat panas antara negara-negara blok barat, Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet. Nah, maka dari itu Uni Soviet ingin menggaet Indonesia di saat itu, yang dimana Indonesia juga dikenal sebagai negara yang bisa dikatakan apa ya, kayak surga dunia lah gitu, penghasil rempah-rempah, 1000 pulau gitu ya. Jadi Uni Soviet pengen nunjukin kepada negara-negara barat, nih kita tuh punya lumbung makanan yang sangat kaya yang berpihak kepada kita. Jadi kurang lebih kayak gitu. Namun di satu sisi nih geng ya, Presiden Soekarno di saat itu nggak mau sembarangan nerima tawaran itu, karena itu adalah sebuah tawaran dengan jawaban yang sangat mahal. Karena menurut dia nih ya, kalau dia terima tawaran Soviet, otomatis pihak Amerika serta pihak barat lainnya sudah pasti akan berseberangan bersama kita, Indonesia ya kan. Sementara di saat itu Indonesia adem ayem lah gitu, nggak mau ada musuh karena kan baru saja merdeka gitu ya. Namun di saat itu Presiden Soekarno tidak kehabisan akal. Dia langsung mengatur sebuah strategi yang dimana niatnya ingin memberatkan pihak Rusia tadinya, agar undangan pihak Rusia itu ya nggak gampang-gampang amat lah gitu. Akhirnya Pak Soekarno di saat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada pemimpin Uni Soviet. Pak Soekarno langsung berkata, nih kurang lebih kata-katanya kayak gini. Tuan Khrushchev, saya bersedia ke Moskow, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah temukan makam Imam Bukhari. Dia ini adalah seorang perawi
perawi hadis terkenal katanya. Nah, kan kalau misalkan kita dari umat Islam udah tahu ya, apa Imam Bukhari siapa gitu ya. Tapi buat seorang pemimpin Uni Soviet yang dimana di saat itu mereka adalah negara atau bangsa yang ya menganut paham komunisme, dimana seperti yang sudah kita ketahui yang namanya paham komunisme ini tidak membolehkan orang-orangnya beragama, alias sangat memperketat yang namanya memeluk suatu agama. Bahkan di dalam ideologi komunis itu disebutkan kalau agama itu adalah candu. Jadi sangat dilarang kalau kalian beragama maka kalian akan kecanduan dan kalian tidak akan fokus dengan yang namanya duniawi. Nah, makanya komunisme itu sangat melarang yang namanya agama. Nah, sekarang bayangin nih geng, Presiden kita Soekarno agamanya Islam meminta pihak komunis yang bener-bener apa ya, kayak anti banget sama agama untuk mencarikan makam tokoh agama kita gitu ya, imam besar kita gitu. Jadi di sini bener-bener sebuah keadaan yang menurut gue membagongkan lah gitu ya. Ibaratkan lo nyuruh orang yang takut dengan ular buat nangkepin ular. Jadi bener-bener sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin terjadi gitu ya, nggak mungkin dikerjakan, tapi diminta oleh Pak Soekarno. Nah, disitulah letak keberanian Bapak Presiden pertama kita. Nah, di dalam kondisi itu awalnya pihak Uni Soviet ya masih menyambut dengan datar gitu. Mereka tuh nggak marah, mereka tuh nggak kayak langsung nolak, enggak. Mereka masih ya oke, masih terbuka, akan kita coba gitu. Padahal kondisi di saat itu di Uni Soviet semua masjid sudah ditutup. Beberapa suku yang memeluk agama Islam itu sudah dideportasi, diungsikan, dan bahkan beberapa pemuka agama di negara tersebut sudah disiksa. Tapi datanglah presiden kita, presiden pertama kita, tiba-tiba saja membuat sebuah permintaan untuk mencari makam imam besar, Imam Bukhari. Dan ini benar-benar wah gila, ini berani banget gitu. Lalu sampai pada akhirnya karena memang pihak Rusia ini ingin presiden kita Soekarno itu datang ke tempat mereka, akhirnya mereka mengiyakan. Ya udah, kita coba ya gitu. Nah, terus Presiden Soekarno memberikan kisi-kisi alamatnya di mana. Jadi dia memberitahu sepengetahuannya Pak Soekarno gitu ya, Imam Bukhari ini berada di sebuah tempat yang bernama Samarkand yang terletak di negara Republik Uzbekistan. Nah, dalam sejarahnya di saat kepemimpinan Presiden Stalin, yaitu Presiden Uni Soviet, di tanah Uzbekistan ini terdapat sebuah tragedi yang sangat menyakitkan bagi umat keturunan Muslim. Dimana di saat itu umat Muslim Tatar Crimea menjadi korban deportasi massal di saat itu geng, selama kepemimpinan Stalin. Nah, deportasi ini dimulai pada tanggal 17 Mei 1944 di saat itu dan memakan banyak korban. Sejak bulan Mei sampai dengan November 1944 tersebut, para Muslim Tatar Crimea ini meninggal dunia sebanyak 10.105 orang. Mereka tuh tewas sia-sia, meninggal sia-sia karena kelaparan di daerah Uzbekistan. Hingga pada akhirnya nih geng ya, total semua warga Tatar Crimea ini meninggal di Uzbekistan, di pengasingan Uzbekistan itu sekitar 30.000 nyawa. Jadi benar-benar pembantaian massal di saat itu. Ya pembantaiannya memang tidak dibantai atau dibunuh begitu aja, tapi dibiarkan hidup kelaparan, diasingkan di saat itu. Nah, tiba-tiba Bapak Presiden kita Soekarno pada tahun 1961 meminta dicarikan makam Imam Bukhari di Uzbekistan juga gitu. Jadi ini benar-benar sebuah tindakan yang sangat berani. Akhirnya pihak Rusia mengiyakan permintaan Soekarno. Lalu mereka mencoba untuk mendatangi dataran Uzbekistan dan menyisir semua makam yang ada. Mereka mencari satu persatu, namun sangat sukar untuk ditemukan di mana letak makam tersebut. Ditambah lagi pihak Uni Soviet di saat itu wawasan mereka tentang dunia keislaman itu minim gitu ya. Jadi informasinya sangat kurang. Nah, sampai akhirnya mereka menelpon kembali kepada Bapak Soekarno. Mereka menawarkan syarat yang lain agar Pak Soekarno bersedia datang ke Moskow di saat itu. Namun Pak Soekarno tetap menolak. Dia tetap menginginkan untuk dicarikan makam Imam Bukhari tersebut. Karena sudah terdesak, akhirnya pihak Uni Soviet mengiyakan. Mereka berusaha kembali mencari di mana makam tersebut. Sampai akhirnya keberadaan makam itu pun mulai diketahui. Di saat itu kondisi daripada makam Imam Bukhari ini sangat memprihatinkan. Benar-benar terlihat amburadul, tidak terawat. Ya namanya juga makam tua gitu geng ya. Kadang berganti generasi ya, banyak yang tidak peduli akhirnya gitu ya dengan makam imam besar tersebut. Namun karena penemuan hal itu, pemimpin Uni Soviet pun sangat senang dengan penemuan makam itu dan
dan langsung menghubungi pihak Indonesia untuk berbicara dengan Presiden Soekarno di saat itu. Dan mereka dengan senang hati merenovasi besar-besaran makam Imam Bukhari tersebut. Karena syarat yang diajukan oleh Presiden Soekarno ini termasuk sangat berat gitu ya, mencari sebuah makam tua, geng. Karena syarat dia udah berat dan tetap dipenuhi dilakukan oleh pihak Rusia, akhirnya Presiden Soekarno bersedia datang ke Moskow. Tidak hanya untuk menghadiri sidang komite Partai Komunis Uni Soviet, namun juga sekaligus untuk berziarah ke makam Imam Bukhari. Jadi bayangin tuh, pihak komunis disuruh, diminta lah ya, bahasa ininya halusnya diminta oleh Presiden Soekarno, tolong cariin makam imam besar gue. Ya gue tahu lo nggak punya agama, tapi lo cari makam imam besar agama gue. Dan dipenuhi oleh pihak Rusia dengan senang hati gitu ya. Sesampai di Moskow, dia mengikuti sidang komite Partai Komunis Uni Soviet tersebut. Lalu barulah dia berziarah ke makam Imam Bukhari itu menggunakan kereta api di saat itu. Dalam perjalanan tuh memakan waktu 3 hari geng lamanya sampai ke Uzbekistan. Nah, di dalam kondisi ini pihak Uni Soviet sangat salut dengan keberanian Presiden Indonesia yang satu ini. Di mana di situ Presiden Soekarno benar-benar menunjukkan kalau Indonesia ini tidak bisa diatur. Indonesia baru mau diajak kerjasama asalkan permintaan dari pihak Indonesia juga dipenuhi. Dan bener aja, permintaan yang begitu sulit harus dipenuhi oleh Rusia agar Indonesia bersedia datang ke negara mereka. Nah, akhirnya nih geng ya, berita kunjungan dari Presiden Soekarno ke Uzbekistan untuk berziarah ke makam Imam Bukhari ini tersebar sepenjuru Uzbekistan di saat itu. Dan masyarakat Uzbekistan sangat bersyukur dikarenakan berkat Presiden Soekarno ya kan, makam Imam Bukhari, makam imam besar umat Islam itu dipugar atau dihijaukan, direnovasi besar-besaran. Jadi mereka sangat berterima kasih. Jadi benar-benar makam Imam Bukhari yang ada di Uzbekistan semenjak kedatangan Bapak Soekarno itu megah banget, geng. Jadi mereka sangat berterima kasih lah gitu ya. Mereka sangat berterima kasih gitu terhadap Bapak Soekarno ini. Perlu kita ketahui sedikit juga nih, geng ya. Imam Bukhari ini itu lahir di daerah yang namanya Bukhara, sebuah daerah di Uzbekistan. Dan dia lahir pada tahun 196 Hijriah, atau kalau tahun Masehi, ke tahun kayak sekarang itu tepatnya pada tahun 810 Masehi. Bayangin tuh, tua banget kan. Beliau ini, Imam Bukhari ini terlahir dengan nama Muhammad, diberikan oleh orang tuanya yang bernama Ismail bin Ibrahim. Nah, namun karena asal atau tempat lahir dia itu di daerah Bukhara, maka dia dikenal dengan nama Imam Bukhari. Kalau kalian masih nggak ngeh siapa Imam Bukhari ya kan, ini Imam Bukhari ini yang sering sekali kita dapatkan kalau kita membaca hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, biasa gitu. Nah, dia ini adalah seorang penghimpun hadis Rasulullah SAW, yang mana dia telah menghimpun sebanyak 9.000 lebih hadis Rasulullah. Dan dia menentukan mana hadis yang kuat dan mana hadis yang lemah. Nah, itu baru satu pengaruh Presiden Soekarno terhadap Uni Soviet ya kan, dalam sudut pandang beragama gitu ya. Masih di kejadian yang sama nih geng, ketika Presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet setelah dia memberikan syarat mencari makam Imam Bukhari itu. Nah, dia datang tuh ke Uni Soviet di saat itu, ke Moskow lebih tepatnya. Lagi-lagi Presiden kita ini mengambil sebuah tindakan yang sangat-sangat berani, di mana di tengah-tengah persidangan, ini tahun 1961 ketika dia sudah sampai di Moskow nih geng, Presiden kita Bapak Soekarno dengan berani meninggalkan ruang sidang di saat sholat zuhur. Jadi di saat sidang sedang berjalan, tiba-tiba saja dia berdiri, dia meminta izin, langsung keluar dari persidangan dan menunaikan sholat zuhur. Sontak aja banyak orang yang kaget di saat itu, karena benar-benar ini posisinya tuh, wah itu kan lagi panas banget ya geng ya. Apa saja bisa terjadi kan di saat itu. Kalau misalkan pihak Uni Sovietnya tersinggung, bisa saja di saat itu Pak Soekarno langsung ditembak. Namun apa yang dilakukan Pak Soekarno di saat itu justru sebaliknya. Apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno di saat itu justru merubah pandangan pihak Soviet dalam memeluk sebuah agama, atau sudut pandang mereka melihat sebuah agama tuh kayak gimana gitu ya. Banyak dari beberapa orang di sana akhirnya sadar bagaimana ya pentingnya sebuah agama atau pentingnya sebuah pegangan hidup. Karena di saat itu dalam kejadian Bapak Soekarno yang langsung meninggalkan ruang sidang dan memilih untuk beribadah gitu ya, mereka akhirnya
akhirnya paham yang namanya orang beragama pasti ingat akan Tuhannya gitu. Nah, berbeda dengan paham mereka yang dimana mereka benar-benar tidak mempunyai pegangan, yang mereka kejar hanya duniawi gitu kan, karena mereka tuh takut banget yang namanya agama itu akan menjadi sebuah candu yang akan membuat mereka lupa akan dunia. Padahal kan nggak begitu ya. Yang dilakukan Pak Soekarno malah membuka mata mereka di saat itu. Beberapa orang di dalam persidangan itu merasa terbingung-bingung, geng, karena pihak Uni Soviet itu sebenarnya sudah melarang masyarakat beragama Islam untuk menunaikan sholat. Bahkan masjid aja sudah dijadikan gudang. Para imam-imam besar mereka atau para ulama-ulama di sana gitu ya sudah disiksa. Tapi Presiden Soekarno berani menunaikan sholat di tengah besarnya larangan pihak Uni Soviet terhadap orang-orang beragama. Nah, di saat itu presiden kita meminta izin kepada Nikita Khrushchev dan dia pun mengizinkan. Nah, di saat Nikita Khrushchev ini mengizinkan Pak Soekarno untuk melaksanakan sholat, ada salah satu warga Rusia atau warga Soviet di saat itu merasa kaget banget, kaget sekaligus kagum dengan keberanian Pak Soekarno. Nah, nama orang ini adalah Musa Gashimovic. Dia ini adalah seorang warga Dagestan. Kalian tahu pasti ya Dagestan ya, negara kelahiran Khabib Nurmagomedov. Memang di Dagestan ini umat Islamnya besar banget, tapi tetap aja berapa besar pun umat Islam di Dagestan, mereka tetap takut untuk beribadah di saat itu karena adanya larangan dari Uni Soviet. Di saat itu, Musa Gashimovic ini adalah seorang ketua kelompok tani atau dengan sebutan Kolkov yang hadir di sidang Partai Komunis tersebut. Nah, di saat dia melihat keberanian Bapak Soekarno dan merasa kagum, nah di saat dia menghadiri sidang tersebutlah dia melihat betapa kerennya Bapak Soekarno di saat itu. Sampai-sampai pada akhirnya ketika dia punya anak, dia menamakan anak-anaknya dengan nama awalan Soekarno. Salah satu nama anaknya adalah Soekarno Musaevic. Cucunya juga dia namakan Soekarno. Jadi beberapa generasi ke bawah dia namakan Soekarno. Dan juga beberapa anak-anaknya lain juga dinamakan Soekarno. Jadi saking kagumnya ini orang terhadap Presiden Soekarno. Nggak berhenti sampai di situ doang nih, geng. Presiden kita Soekarno sempat mengunjungi sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Biru, atau dengan sebutan lain tuh Masjid Katedral yang ada di Moskow. Masjid ini bisa dibilang sangat kecil dan foto ketika Bapak Soekarno mengunjungi masjid ini tuh masih ada. Ketika tahun 1961 di saat itu Pak Soekarno mengunjungi masjid tersebut, itu masih terpampang lah di Masjid Katedral ini. Dalam kunjungannya tersebut, Pak Soekarno meminta kepada pemimpin Uni Soviet untuk mohon kembali dibuka masjid ini, karena kan mereka sudah melarang orang-orang Islam untuk beribadah. Masjidnya sudah ditutup, dijadikan gudang. Nah, kedatangan Bapak Soekarno di saat itu ya awalnya memang pengen ngunjungin doang, tapi akhirnya dia mencoba untuk meminta masjid itu dibuka lagi. Dan jawaban pihak Rusia, oke, kami membuka masjid itu. Jadi benar-benar jasa Bapak Soekarno terhadap umat Islam yang ada di Rusia itu bisa dikatakan cukup besar, cukup berpengaruh, geng. Karena permintaan-permintaan dia kebanyakan tuh menjurus kepada kemerdekaan umat Islam yang ada di Rusia. Jadi dia tuh tidak meminta yang aneh-aneh, nggak minta senjata, nggak minta rempah-rempah, nggak minta hal-hal yang lain-lain lah gitu ya. Dia cuma meminta hal-hal yang benar-benar memerdekakan umat Islam di saat itu. Akhirnya 10 hari setelah kedatangan Bapak Soekarno ke masjid tersebut, Masjid Biru itu, Masjid Katedral Moskow itu, yang menjadi kebanggaan umat Islam, akhirnya dibuka kembali agar umat Islam dapat beribadah. Nah, di saat itu imam besar Masjid Biru atau Masjid Katedral tersebut yang bernama Kaver Nasbullahoglu, dia mengakui jasa Presiden kita Soekarno yang bisa membuat luluh pemerintah Uni Soviet agar umat Islam kembali bisa beribadah di masjid tersebut. Itu dia beberapa cerita tentang Presiden Soekarno dan jasa-jasa dia dalam merubah sudut pandang negara Soviet yang di saat itu backgroundnya adalah komunisme. Jadi benar-benar mereka itu memperketat yang namanya orang-orang memeluk agama. Jadi mereka itu sangat melarang yang namanya orang beragama, karena agama adalah candu menurut mereka. Apabila sudah candu, maka orang-orang akan lupa bekerja untuk dunia, katanya begitu. Tapi semenjak kedatangan Bapak Soekarno, semuanya berubah. Makanya sekarang kalau misalkan kita ke Rusia, pasti yang akan terlihat di sana itu adalah orang-orang yang beragama, yaitu agama Kristen Ortodoks dan sebagian lagi adalah agama Muslim.